hari ini di video ini kita Mami videoin apa kotanya ini? Kota Starbucks. Nah, kota Starbucks. Nanti Mami bikin video lagi bareng sama grup ini di tempat lain ya teman-teman. Teman-teman, kita mampir liburan kali ini, kita mampir lagi di jalan sebelum ke Prancis. Kami ada di Brussels. Nah, ini dia di belakang. Biasa logo ya, logo yang didatangin. Nah, ini dia logonya, itu di Brussels. Oke, guys, kita mampir ke Brussels sini buat cari makan. Kita sebelum berangkat ke Perancis mampir ke Brussels dulu sama teman-teman mau cari makan. Udah sampai di Austria dong. Oh iya. Di Austria lagi dong kita. Modelnya kayak Turki tapi namanya Teman-teman kami, grup kami, Goedemiddag. Dingin-dingin wow. Dingin-dingin wow, kita lagi cari makan. Mereka ini teman-teman dari Australia, bareng-bareng liburan kita. Nah ini teman-teman, kita sudah ada di dalam restoran saja nih. Dan teman-teman sudah mulai cari menu yang mereka suka. Dan ini adalah restoran Thailand ya teman-teman. Semuanya enak-enak. Dan alhamdulillah akhirnya kita sudah selesai saja. Dan sebelum berangkat ke Prancis, kita foto-foto dulu di Grote Markt ini. Nah ini teman-teman, kita sekarang lagi ada di Grote Markt. Ini salah satu tempat yang selalu dikunjungi sama wisata-wisata di luar maupun di dalam. Oke teman-teman, nah kita sudah di mobil saja nih dalam perjalanan menuju tujuan kami di Prancis, di kota tuanya ya teman-teman, namanya Colmar. Dan pasti kita ke kota-kota lainnya juga lah ya. Nah ini di Prancis ternyata dalam perjalanan ini kami diguyur sama salju yang tebal teman-teman. Nih guys, kita jalan mau ke tempat liburan ke hotel kami, tapi kita stuck di snow. Tadi kita sempat turun dorong mobilnya nggak bisa jalan, kepleset terus. Untung ada warga di sini guys, yang di samping rumahnya kita tadi macet di situ, bukan macet sih, kita kejebak kita di salju, nggak bisa jalan. Untuk turun bantuin kita, akhirnya kita jalan. Tadi pengen banget bikin konten di situ guys, tapi nggak bisa lagi, kaki udah beku, saljunya tinggi sekali. Nah lihat nih snownya nih guys. Orang hotelnya juga udah marah-marah nungguin kita. Ya mudah-mudahan sampai di sana yang jaga hotel itu masih ada nungguin kita biar kita tidur di hotel, jangan tidur di mobil. Nah lihat nih guys, di depan tuh tinggi banget dan jurang di samping kanan kiri. Dan ini daerah Paris, daerah pedesaannya ya guys. Akhirnya kita sampai juga nih teman-teman. Oke guys, kita turun di apa namanya nih? Starbucks. Di Starbucks. Sorry kalau pengucapannya nggak benar. Iya. Yang penting nanti ditulis di itunya ya. Nah, Mami hampir ketabrak sepeda ya. Padahal di Belanda juga banyak sepeda. Maklum, bukan kota sendiri. Nah, pas kita di sini ini ada Rommelmarkt atau pasar-pasar tradisional ya guys. Ini barang-barang bekas. Ini barang-barang antik loh.
megang kamera, tangan gemeteran guys, dingin banget, nggak bawa. Iya. Tapi nggak bawa ini, nggak bawa sarung tangan. Wele, gemeteran pakai kamera. Nggak usah. Thank you well. Punya teteh. Saya Itu nggak bakalan hilang. Kalau dia kayak gini, ih maling gitu. ini kebetulan kami masih keluarnya ini masih agak pagi. Tunggu dulu, supaya nggak jalan-jalan. Oh ya. Thank you well Bu. Jadi masih lengang, nggak ada kemacetan. Kemacetan. Iya. Ini masih pagi banget ini. Mau kemana? Tunggu dulu, sini mau foto di sini. Ayo dong. Nanti di Polpa tuh jajan begini semua. Oh ya? Iya. Tadi malam kita lihat lewat. Kalau malam bagus, lebih bagus lagi ya. Siang lebih bagus. Oh, siang lebih. Aja kanal. Oke. Malam cuma kelihatan di sini doang. Di belakang sana ada katedral ya. Sana ya, yang muda. ¿Por qué te ha hecho eso? ¿Por qué te ha hecho? ¿Por qué te ha hecho eso? ¿Pero por qué? No, algo ha pasado. ¿La has empujado tú? Oh ini kastanya. Kastanya bakar. Di Istanbul. Ya, mau foto picture punyanya Dinda, berarti dia fokusnya udah sampai di ini. Kita pegang teh. Iya. Mau coba naik tren? Mau ngeliat berapa harganya? Mehong apa murah? Mejong. Mejong. Oh, murah kok, murah. Itu 9 euro yang gede itu ya. Grup pedal Aha. berapa tuh? Oh, grup pedalnya ada berapa orang tuh, nggak kelihatan sih. Ya itu saatnya. Teman-teman, sekarang kita mau naik kereta kecil buat muterin biar city tour ya. Jadi naik kereta api lah, kereta api kecil-kecil. Nggak ada apinya, supaya kita nggak jalan kaki muterin kota Prancis ini, soalnya dingin banget guys, dingin banget. Anak-anak seperti Senaya, anak-anak sekolah ini, dia juga bisa belajar sejarah tentang kota ini karena mereka mempersiapkan ini. Jadi selama dalam perjalanan city tour ini, semua bangunan-bangunan bersejarah akan diterangkan dan bisa memilih bahasa Indonesia nggak ada pastinya, tapi ada bahasa Inggris, Spanyol dan lain-lain. Oke, kita jalan. Nah, masinisnya bisa disuruh bikin foto loh. Baik sekali.
Sebenarnya di Belanda itu guys juga sebenarnya dingin, lagi turun salju, tapi di Prancis ini dinginnya menggigit. Iya, -2. Tapi di sini juga menggigit sekali dinginnya ya. Senaya di sampingnya Mami, dia lagi dengerin story dari tempat-tempat yang kita jalanin ini, yang kita lewati, bukan jalan nih kok lewatin. City tournya panjang sih teman-teman, gede, panjang di belakang sampai ke depan-depan sana. Nah, ini dia teman-teman, kita mulai jalan. Jadi teman-teman kalau ada misalkan yang liburan ke Paris, nih bisa naik city tour begini. Jadi tidak perlu muter-muter, apalagi kalau musim dingin begini ya. Kalau musim panas sih enak sih jalan-jalan. Tapi kalau musim dingin begini, aduh. Jadi Mami Ida nggak pakai mikrofon ya, biar kalian dengar hiruk pikuk di luar juga. Pada antri, ini antri beli apa tahu nggak nih teman-teman? Itu loh kastanya. Itu lagi itu yang kepalanya si trennya itu sebenarnya disitulah dibakar kastanyanya itu. Kastanya, bahasa Indonesia kastanya apa sih? Yang bawa bendera begini berarti itu tour guide. Iya ya, apa ya kastanya bahasa Indonesia itu? Tapi hati-hati ya teman-teman, di sini banyak banget yang pencopet. Jadi kalau pegang kamera hati-hati. Bye. Rama, tuh kan kalau di Eropa tuh gini ya teman-teman, kalau misalkan di publik begini mereka oke di kamera, tapi kalau misalkan di private kayak di pasar, di mana Mami tempat jualan itu mereka nggak mau, nggak semua mau. Tapi kalau di tempat begini mereka tahu ini kalau ini tempat publik. Cut naik kereta api. Dan di sini di Prancis ini hati-hati banget teman-teman, banyak banget pickpocket. Bener-bener hati-hati. Dah. Bebas kan Mami Ida, ada orang apa itu ngamerain mukanya. Kalian kan selalu minta tuh kamerain mukanya bule-bule dong Mami. Nah sekarang ini muka bule udah di depan mata semua.
taruh di kepalanya. No. Enggak ada. Hampir. Ya? Baca WA. Entar. Enggak ada. Lihat. Jadi kota Prancis tuh ya begini ya teman-teman. Ini bukan kota semuanya. Ini kita bukan di Paris yang ada Eiffel Tower itu ya teman-teman. Oh iya. Jadi mereka itu memang beginilah tipik-tipik tempatnya, rumahnya, gedungnya masih unik-unik begini. Di luarnya sih biasa saja, tapi biasanya di dalamnya itu yang bagus. Cuma mereka menjaga keautentikan gedung-gedung mereka, sama seperti di Belanda dan tempat lainnya juga. Kalau kita udah nyampe di sini sih pasti pada bilang ternyata cuma begini, tapi unik sih teman-temannya. Jadi kalau orang-orang kayanya Indonesia itu ngelihat apartemen atau rumah-rumah di Eropa, pasti mereka bilang, rumahnya kecil sekali, apartemennya kecil sekali. Secara di Indonesia apa-apa besar, apalagi kalau punya duit. Besar badannya, enggak, salah. Biasanya yang banyak duit badannya malah nggak besar ya. Naik city tour ini teman-teman lumayan bersahabat ya. Lumayan bersahabat ongkosnya. Bagi yang 15 tahun ke atas itu 9 euro atau ada 14 tahun ke bawah 7 euro. Jadi lumayan kalau kita datang sama family ke sini bisa naik city tour ini aja. ليش تصورتي؟ هذا ما تفوت شيء. Adio. Jadi ini ke atas ini penjara ya teman-teman. Nah ini penjara. Nah cobalah lihat penjaranya orang sini tuh nggak ada jendelanya loh. 18 tahun 1823.
1823 katanya penjara ini. Yang di sebelah ini apa nih? Gedung apa nih, Bu? Enggak, belum dibilang ini. Raiders? Apa tuh Raiders? Kuda. Sinjas. Oh, pernah jadi rumah sakit. Oh, jadi gedung sebelah ini pernah jadi rumah sakit, teman. Pokoknya Mami terangin kalian nanya ke sebelah. Ke Inga dan Senaya apa ini, soalnya Mami nggak dengerin. Punya Mami nggak jalan. Ini masih dimanfaatkan sih, masih di apa? Masih dipakai gedung itu? Enggak deh kayaknya ya, tuh lihat orang tuh. Kayaknya udah dibikin museum kali ya. Penjara juga itu. Oh, penjara. Iya, Oh, itu banyak berubah. Oh, ini Yang sambungan militer, penjara yang iya. tadi. Jadi ini penjara ya, Itu teman-teman. towernya, ini sambungan gedungnya. Oh, ini sambungan gedungnya. Jadi ini penjara. Ini masih aktif ini penjara? Mas, enggak. Oh, udah enggak ya? Udah diambil sama pemerintah. Oke. Jadi ini bekas penjara ya, teman-teman. Itu tadi towernya dan ini sambungannya. Bagus ya penjaranya orang sini ya, teman-teman. Tapi ini katanya udah nggak aktif sih. Sudah dibikin kayak museum gitu. Jadi turis-turis yang datang ke sini bisa berkunjung ke sini. Salah satu yang dikunjungi lah gitu ya. Ini towernya di atas. Pernah kebakar. Iya, di pasar Del Grande. kebakar di tahun berapa gitu. Tuh ya kan, jalannya lagi. Itu kan. Oh, ini ditutup ini dekat nih. Nah, depan tuh gedung apa? Oh, ini sambungannya masih ini. Ini masih sambungannya ya, teman-teman. Ini tower, masih towernya nih. No, panjang sampai ke sini. Tuh orang-orang juga sampai ke atas sana loh, teman-teman. Bikin foto dan ini panjang juga ya. Ini penjara zaman perang kedua gitu kali ya. Nah, bisa ngeliat dari sini nih, teman-teman. Dan Mami videoin dari sini nih. Rumahnya masih tua-tua banget ya, teman-teman. Ini jendelanya yang dari kayu. Yang seperti Mami bilang, biasanya itu di luarnya memang autentik masih kayu atau apa, tapi di dalamnya udah bagus, modern. Oke, ada Branwir lewat.
mana kak dia Alibaba? Ada Oh iya. Tunisia ada sekolah. School ya, medical school. Aha. Alibaba dari Arab-Arab gitulah ya. Tunisia. Dari Tunis. Ada itu samping ada dari Afrika ya itu. Iya, Arab kan semua kan benua Afrika toh. Maroko, Arab. Tadinya aku kirain itu Arab-Arab itu masuk ke daerah benua Eropa, ternyata benua Afrika. Middle East, jadi timurnya Asia. Oh iya. Kayak negara Maroko kan dekat banget sama Eropa kan? Kalau Maroko dia Afrika tapi berbatasan sama Spanyol. Iya, perbatasan sama Spanyol, makanya mereka bahasa Spanyol sama Prancis. Yes. Sushi koi. Alhamdulillah, tadinya gue bilang gini gue nggak dapet ini. Ini apa ini? Yang kotanya dia jelasin. Ah. Oh, udah pindah ke France. Peralihan dari itu. Nah lihat tuh teman-teman, masya Allah, bangunannya bagus ya. Yang ciri khas Prancis kayak gitu tuh. Cakep ya, Iya. cakep sekali tuh. Kayak biskuit ya. Kayak biskuit dari yang bikin Mhm. kue gitu. Worth it sih teman-teman kesini ini, kalau main kesini ini cuma buat, walaupun cuma bangunan-bangunan antik begini tapi bagus ya. Bakal menjadi Jerman, Lama juga ya, kirain tadi cuma beberapa menit kita di atasin. Biasanya tuh teman-teman, Mami juga ada sih mikrofon buat ini kayak DJI ini. Cuma Mami senangnya itu kalau Mami keluar begini itu tanpa mikrofon, biar kalian dengar benar juga, bukan suaranya Mami saja, tapi kalian itu dengar suasana di luar, benar-benar apa gitu mereka ngomong apa, bahasa apa. Kalau Mami pakai mikrofon kan kalian cuma dengar suaranya Mami aja. kelas tuh. Bismillah. Kereta api mini. Ini teman-teman ya, contoh di Eropa ya, ada di dalam kota itu ada tempat jalannya tren, mobil, manusia, sepeda. Tapi alhamdulillah kecelakaan ada tapi jarang sekali. Nah soalnya Mami bingung banget tuh yang di Indonesia gitu loh, banyak banget mobil, motor yang ditabrak sama tren yang lewat. Nah kalau di sini lihat nih, semua ngikuti aturan soalnya. Itu kan teman-teman orang bule-bule walaupun mereka punya privacy, tapi kalau mereka udah di luar
tempat publik kayak begini mereka dada-dada kan. Jadi sekali lagi Mami bilang ya, kalau misalkan kalian yang minta kemarin-kemarin itu harus minta disutingin kalau pas jual muka-muka atau wajah-wajahnya bule-bule, nah itu agak privacy. Apalagi teman-teman yang beragama Kristen ya, Katolik ataupun Protestan pasti senang banget kesini loh teman-teman. Soalnya di sini banyak sekali gereja-gereja katedral. Nah, tuh ada lagi satu tuh. Oh, itu ini popcorn. Penjual popcorn itu. Nah, ini ada ini lagi ada pasar antik ya. Pasar antik. Dingin. Mami tuh gak pakai jaket panjang teman-teman, makanya Mami selalu ngeluh dingin. Dengan pakai celana tuh bukan celana termo. Iya, kita tadi di sini toh. Jam berapa? Coba jam tangannya mana? Pour le prochain réveillon, quand même, une petite tenue comme ça serait bien. Ça serait bien là. Ben oui, ben oui. Jadi orang-orang Prancis ini teman-teman, mereka itu sangat bangga dengan bahasanya. Jadi kalian jangan mengira bahwa mereka semua itu akan berbahasa Inggris ya. Mereka mempertahankan pakai bahasa mereka. Lain kalau negara Belanda itu hampir semua orang bisa bahasa Inggris di sana. Kalau di sini tidak. Mereka pengennya kita yang datang berarti kita mengerti bahasa mereka. Sombong ya. Kalau pendapat Mami sih ya lumayan sombong, soalnya negara mereka ini kan negara turis ya. Seharusnya mereka itu yang dipakai atau yang dipergunakan itu bahasa Inggris. Kita aja yang di Indonesia tuh kayak di daerah-daerah turis seperti Bali ya, sampai hampir mereka tuh yang jual-jual atau yang di publiknya berdiri itu bahasa Inggris. Itu tuh ada juga loh orang-orang gelandangan di sini nih. Itu kan dingin sekali padahal. No, ada lewat. Oh, udah balik, ha.
Ini trennya kayak mau patah-patah aja udah keberatan. Sisi lainnya juga. Madura. Waduh. Madura tapi bukan makanan, teman-teman. Toko Madura. Oh, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah sampai dah kita. Itu yang tadi kita lewat di sana tuh daerah Yahudi. Oh, Zaman dulu banyak ditangkapin di sana. oh, zaman Bahala itu ya. Dia? Oh. Alhamdulillah sudah sampai, teman-teman. Pelan-pelan turunnya ya biar mami syuting ya. Nah, kita sudah sampai. Nah, ini pada turun. Hai Bu. Alhamdulillah. Mas. Mana Mbak Dewinya? Halo. Gimana? Pusing. Pusing. Kembali lagi ke posisi tadi. Ayo. Oke. Sedang out of war. Oke teman-teman, hari ini di video ini kita Mami videoin apa kotanya ini? Kota Starbuck. Nah, kota Starbuck. Nanti Mami bikin video lagi bareng sama grup ini di tempat lain ya teman-teman. Ding ding ding.